Sore hari yang menyejukkan telah membawa sebuah keluarga kecil menikmati keindahan taman mini di ibu kota. Riuhan keceriaan anak kembar membuat kedua orang tuanya yang sedang duduk di kursi taman tersenyum bahagia. Mas, lihatlah Agatha dan Damian, tidak terasa ya mereka sudah hampir berusia 3 tahun sekarang, dan wajah mereka semakin mirip dengan Mas. Seru Adinda pada sang suami dengan tetap tersenyum melihat kedua putranya yang sedang asyik bermain bola. Iya tentu mereka mirip denganku, kan aku Dedi mereka sayang. Sahut Al. Iya benar, mereka sangat mirip dengan Mas, dari saking miripnya, sedikit pun tidak ada dari bagian wajah mereka yang mirip denganku meski itu hanya 10% saja. Sahut Adinda lirih. Puff, puff, puff. Al tersenyum dengan menahan tawanya. Iya memang benar, wajah mereka memang sangat mirip denganku sayang. Tetapi sifat dan perilaku mereka lebih mirip denganmu, dan Mas sangat bersyukur akan hal itu. Kamu tidak usah sedih sayang, siapa tahu anak kita yang berikutnya ini mirip denganmu, iya kan baby? Ujar Al memberi pengertian dengan mengelus perut buncit istrinya. Ayo Damian, te undang bola nak ke Alaku. Perintah Agatha, karena ternyata bola yang ia tendang tadi melambung cukup tinggi hingga melebihi batas kepala saudara kembarnya. Iya cebental, kamu naci bola di teundang sampai jauh cekali. Sahut Damian dengan sambil berlari mengejar bolanya. Dan kedua anak kembar itu pun terus bermain bola dengan gembira ria. Adinda sang momi tetap memperhatikan kedua anak kembarnya yang sedang asyik bermain, sedangkan sang Dedi dari si kembar masih tetap mengelus perut buncit istrinya. Ayo anak Dedi yang sedang di perut momi, kapan kamu akan lahir nak? Memangnya kamu tidak ingin ikut bermain bola dengan kakakmu itu? Ujar Al yang mencoba mengajak berbincang dengan sang baby yang masih bersemayam di perut sang istri. Memangnya Mas tahu dari mana kalau anak kita yang di dalam perutku ini laki? Bagaimana kalau anak kita yang masih belum lahir ini ternyata perempuan? Sahutnya. Sayang, memangnya hanya anak laki yang boleh bermain bola, anak perempuan juga bisa sayang bermain bola, buktinya di luar sana banyak olahragawan maupun seorang atlet yang seorang perempuan. Sanggah Al. Benarkan babynya Dedi? Imbuhnya lagi, dan ternyata benar sang baby yang berada di dalam perut mominya bergerak seolah membenarkan perkataan Dedinya. Lihatlah sayang, kamu bisa merasakannya kan dia bergerak sayang, wah anak Dedi ini pintar sekali ya kap. Iya mas benar juga. Sahutnya lirih. Aduh Agatha, atu haus ini, atu mau ke momi dulu, sebentar saja ya. Seru Damian pada Agatha. Iya sudah kita ke momi, aku juga haus. Sahut Agatha. Dan kedua bocah berusia hampir 3 tahun itu pun berhambur mendekati mominya. Momi mi, atu haus mi. Seru Damian setelah dirinya sampai di dekat sang momi dan juga Dedinya. Aku juga haus mi, Agatha mau minum air saja. Seru Agatha juga. Ayo anak momi kalau mau minum duduk dulu nak, Mas Al geser dulu ya anak mau duduk. Seru Adinda. Agatha dan Damian pun meminum air mineralnya masing yang memang sudah disiapkan oleh sang momi. Anak Dedi ini sudah berkeringat banyak, memangnya tidak lelah nak? Berhenti dulu ya mainnya, kapan lagi mainnya di sini? Seru Al. No Dedi, kita tetap mau bermain di sini. Sanggah Damian setelah bocah kecil itu hampir menghabiskan separuh botol air minumnya. Ayo Agatha kita main lagi. Ajaknya, dan kedua bocah kembar itu pun berlari dan kembali bermain seolah mereka tak pernah merasa lelah untuk bermain. Heh, Damian memang keras kepala sama sepertiku. Gumam Al dengan memperhatikan kedua putranya. Mas baru sadar kalau mas keras kepala? Timpal Adinda dengan senyuman jahilnya. Hei sudahlah sayang, tidak perlu mengejekku seperti itu. Lirih Al dengan lesu. Hihihihi. Adinda cekikikan. Al meraih tubuh istri mungilnya itu untuk ia peluk dalam rengkuhan hangatnya. Masih dengan tatapan yang sama sepasang suami istri itu memperhatikan kedua putranya, hingga tak lama dari itu. Berak. Au, aduh sakit. Seru seorang wanita. Sontak saja suara itu membuat Al dan Adinda sangat terkejut hingga mereka pun menoleh ke arah belakang di mana mereka duduk. Dan ternyata benar, ada seorang wanita yang tengah terjatuh dari sepeda ayunnya. Aduh saktigat. Seru wanita itu kesakitan. Mas sepertinya ada yang jatuh, coba mas lihat dulu. Seru Adinda yang merasa khawatir.
Al pun langsung beranjak dari posisinya dan berlari dengan tergesa-gesa ingin segera menolong wanita yang jatuh itu. Begitupun dengan Adinda, dengan perutnya yang buncit ia ikut melangkah dan mengekori sang suami yang sudah berjarak cukup jauh dengannya. "Nona, apa yang terjadi denganmu?" tanya Al setelah dirinya berada di dekat wanita itu. Wanita itu pun menoleh pada Al, dan kini tatapan mereka saling bertemu. "Dek." Adinda telah sampai di dekat suaminya. Ia memperhatikan wanita yang terjatuh itu, dan ternyata wanita itu mengalami luka cukup lebar di bagian kakinya. "Al, ini kamu Al?" seru wanita itu dengan tatapan tak percayanya. Al membeku, ia tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun sebagai sahutan. Al begitu terkejut dengan sesosok wanita yang ada di depannya saat ini. "Al, ini benar dirimu Al? Al, aku merindukanmu Al," seru wanita itu, dan ia pun langsung berhambur memeluk tubuh Al. "Al, aku merindukanmu Al," seru wanita itu lagi. "Dek." Bak dihantam batu besar di dadanya. Adinda sangat terkejut bukan main. Apa ini maksudnya? Apa yang terjadi di depan matanya benar telah melukai hatinya. "Al, kamu kemana saja Al? Selama ini aku menunggumu Al," seru wanita itu kesakitan. "Dia kamu sakit, tenanglah aku akan menyelamatkanmu," sahut Al. Kakiku sakit Al, sakit sekali," serunya kesakitan. "Tenanglah dia, aku akan membawamu untuk berobat," sahut Al lagi. Mas Al, siapa wanita ini?" seru Adinda bertanya, namun tak ada sahutan dari Al. "Al sakit Al, tolong aku," seru wanita itu lagi. "Tenanglah dia, aku akan segera membawamu ke rumah sakit," seru Al, dan ia pun menggendong tubuh Diandra. Ya, wanita itu adalah Diandra. Mas Al mau kemana?" tanya Adinda, namun sikap Al masih sama, tetap tak menyahut pertanyaannya. Mas Al mau kemana Mas? "Jangan tinggalkan aku dan anak di sini Mas," seru Adinda pilu, bahkan kini kedua manik matanya sudah mulai berembun. Namun Al terus berlalu pergi dengan membawa tubuh Diandra dalam gendongannya. Ia meninggalkan istrinya yang sedang mengandung itu dalam keadaan mematung. "Mas, kenapa Mas meninggalkanku?" lirihnya, bahkan kini tetesan air mata pun telah mengalir dari kedua manik mata indahnya. Adinda sangat sedih. Apa yang terjadi di depan matanya, benar telah meremukkan hatinya. Mengapa suaminya itu sampai tega meninggalkan dirinya dan juga anak-anaknya? Dia? Siapa dia? Sepasang suami istri yang sedang dilanda berharap itu sudah mulai memasuki sebuah rumah sakit mewah milik Geirgino. Ya, siapa lagi sepasang suami istri itu jika bukan Andrew dan juga Vita? Mas mengantarku pagi seperti ini ke rumah sakit, memangnya Tuan Al tidak marah?" tanya Vita yang merasa cemas. "Tidak sayang, aku sudah mendapat izin dari Tuan Al jika aku akan sampai di kantor agak siang nanti," sahut Andrew di sela langkahnya. Vita merasa cukup lega setelah mendengar kalimat dari suaminya. Sepasang suami istri itu pun terus melangkah hingga sampailah mereka di ruangan khusus pemeriksaan kehamilan. "Pagi Dokter Nita," sapa Andrew setelah ia membuka pintu ruangan itu. "Oh Tuan Andrew, Nona, mari silahkan duduk dulu. Ada apa Tuan Nona? Ada yang bisa saya bantu?" sambut Dokter Nita dengan ramah. "Aku ingin memeriksakan kandungan istriku," sahut Andrew langsung pada intinya. "Tidak Dok, bukan seperti itu maksudnya. Kami datang kemari karena kami ingin tahu apakah saat ini saya sedang mengandung," sanggah Vita langsung. "Sayang, kenapa masih harus dipastikan? Kamu itu saat ini sedang hamil sayang," bantah Andrew. "Tapi Mas, itu kan hanya perkiraan, kita kan tidak tahu pasti apakah Vita ini benar hamil atau tidak," sahut Vita. "Aduh, kamu ini terlalu lama sayang. Dok, aku yakin istriku ini sedang hamil. Buktinya istriku sering meminta banyak makanan dan keinginannya itu harus dituruti. Ditambah lagi selama 2 bulan ini istriku tidak mengalami datang bulan. Itu kan ciri orang-orang hamil Dok. Itu artinya istriku sedang hamil sekarang. Ayo sayang, kamu segera berbaring biar dokter memeriksa baby kita," ujar Andrew panjang lebar. Dokter Nita hanya tersenyum mendengar penjelasan dari orang kepercayaan Tuan Alnya ini. "Ya sudah Nona, kalau begitu Nona berbaring dulu ya di ranjang pemeriksaan," seru Dokter Nita ramah. Vita pun menuruti perintah dokter, dan ia pun sudah berbaring sesuai instruksinya. Mas Andrew, duduk saja biar tidak capek,"
Seru Vita mengingatkan. Tidak, aku ingin menemanimu sayang, sudahlah kamu diam saja. Bantah Andrew. Dokter Nita pun mulai melakukan tugasnya. Dokter muda itu melakukan pemeriksaan dengan sangat teliti, hingga Nona, saya akan memeriksa perut Nona, silahkan baju Nona disingkap dulu. Perintah Dokter Nita. Vita pun langsung menurut apa yang disuruh oleh sang dokter. Sedangkan Dokter Nita, ia sudah mulai mengolesi gel di perut Vita dan melakukan pemeriksaan selanjutnya. Dokter Nita tersenyum setelah melihat tampilan yang muncul dari hasil usnya. Selamat, Tuan Nona, tidak lama lagi Tuan dan Nona akan menjadi orang tua, istri Anda memang benar hamil Tuan. Ujar Dokter Nita menjelaskan. Tuh kan sayang, kamu memang benar hamil. Seru Andrew dengan senyuman bahagianya. Usia janin sudah sekitar 7 minggu, lihatlah di layar monitor ini Tuan Nona, titik hitam yang saya tunjuk ini adalah janinnya. Imbu Dokter Nita lagi. Tanpa terasa, Vita menitikkan air matanya. Ia tak mampu mengeluarkan kata-kata. Ia merasa sangat bahagia sekaligus tak menyangka, jika ternyata di dalam rahimnya kini telah ada sebuah kehidupan dari hasil buah cintanya dengan sang suami. Sayang, kita akan menjadi orang tua. Terima kasih sayang. Terima kasih karena kamu sudah memberikan hadiah yang sangat indah untukku Kap. Kap. Ucap terima kasih Andrew dengan menciumi semua bagian wajah Vita hingga tak ada sebagian pun yang terlewat. Kegiatan sarapan pagi pun baru saja usai. Devina sang mama yang memang sudah tiba di waktu yang sangat pagi, nampaknya sudah tak sabar ingin bercandaria dengan kedua cucu kembarnya. Ayo Agatha, Damian main sama Oma nak, ayo mainannya sudah menunggu di sana. Ajak Devina dengan berusaha menuntun kedua cucunya. Al, Adinda, mama main sama si kembar dulu ya nak. Ujar sang mama. Iya ma. Sahut Al dan Adinda bersamaan. Mih tata, momi dada. Seru Damian pada sang momi dengan melambaikan tangan mungilnya sebagai tanda jika dirinya ingin bermain dengan sang oma. Iya anak momi, selamat bermain dengan oma ya nak. Sahutnya dengan tersenyum. Seusai menyahuti Damian, sudah tak ada lagi kalimat yang dilontarkan oleh Adinda. Bahkan saat di kamar pun ia hanya memandikan anaknya dan menyiapkan keperluan untuk suaminya bekerja tanpa ada keinginan untuk bertanya pada sang suami. Jujur saja pada awalnya Al merasa bingung mengapa istrinya bersikap acuh padanya. Namun setelah itu ia menyadari jika ada suatu masalah yang sedang dialami oleh istrinya namun tak ingin diungkapkan. Sayang, Mas berangkat ke kantor dulu ya. Seru Al dengan menahan pergelangan tangan istrinya yang sudah berdiri tegak. Iya, Mas hati. Sahut Adinda dan ia pun mencium tangan sang suami sebelum akhirnya berlalu ke kamar meninggalkan suaminya. Sayang, kamu ada masalah apa sih? Selalu saja kalau ada masalah kamu menyimpannya sendiri tidak pernah mau cerita. Batin Al resah. Ya Allah nak, jadi benar dugaan mama, jika menantu mama yang cantik ini sedang hamil, alhamdulillah terima kasih anakku. Seru Clara dengan memberikan pelukan hangat pada Vita sang menantu. Iya ma, sama, Vita sangat bersyukur karena Tuhan mempercayai Vita dan Mas Andrew untuk menjadi orang tua. Sahut Vita bahagia sebelum akhirnya melepas rengkuhan sang mama mertua. Andrew. Panggil papa yang. Iya pa. Sahut Andrew. Tidak lama lagi kamu akan menjadi seorang ayah, papa ingin kamu harus lebih menjaga istri dan calon bayimu Andrew. Seru yang. Iya pa, aku akan lebih memperhatikan Vita dan juga calon anakku. Sahut Andrew. Dan ingat Andrew, jangan sampai menantu mama ini mengeluhkan sesuatu karena kamu tidak bisa menjadi suami siaga, awas saja kalau mama sampai mendengar itu. Peringat Clara pada sang putra. Iya ma, mama tenang saja, pasti aku akan melakukan apapun untuk istri dan juga anakku. Sahut Andrew dengan raut sedikit tak sukanya, seolah dirinya seperti orang yang tak mampu menjaga istrinya yang sedang mengandung. Vita, kalau sampai putra mama ini mengabaikanmu dan juga calon anaknya cepat lapor sama mama, biar mama hukum dia. Ujar Clara telak. Iya ma. Sahut Vita dengan tersenyum kecut. Sedangkan Yong hanya bisa menghela nafasnya melihat tingkah sang istri yang terkadang berlebihan. Ya ampun ma sampai sebegitunya, seperti aku tidak tahu sama sekali cara menjaga wanita hamil. Batin Andrew kesal. Pandangan kedua manik mata indahnya kini hanya tertuju pada sebuah jendela besar yang memaparkan keindahan halaman rumahnya.
Adinda diam menyendiri di ruang kamarnya. Pikirannya masih sibuk berkelana memikirkan sebuah mimpi yang begitu menyayat hatinya, seolah mimpi itu seperti nyata adanya. Hatinya begitu sedih dan cemas dibuatnya. Bagaimana jika yang terjadi di dalam mimpi itu akan menjadi kenyataan? Meski di dalam hati kecilnya tetap berusaha untuk tidak mempercayainya, namun tetap saja rasa takut itu tetap ada. Ia tak bisa mengungkapkan perasaannya. Sebenarnya apa arti dari mimpi itu? Mas, apa kamu benar akan meninggalkanku jika kekasihmu sudah kembali? Apa itu arti mimpiku? Ya Allah, sebenarnya apa arti dari mimpi ini? Kenapa aku bermimpi tentang mantan Mas Al yang aku sendiri tidak tahu bagaimana orangnya? Batin Adinda resah dengan banyak pertanyaan. Sayang, seru Al pada Adinda, entah semenjak kapan pria berbola mata biru keabu-abuan itu sudah berdiri tegak di dekat Adinda. Sontak membuat Adinda tersentak. Mas Al di sini? Adinda langsung berdiri dari duduknya. Al tak menyahut, ia masih tetap pada posisinya. Al menatap wajah manis istrinya itu, dan sangat nampak dari sorot manik matanya jika sang istri saat ini sedang tidak baik saja. Mas Al tidak jadi ke kantor? Imbuhnya lagi. Tanpa menyahut pertanyaan istrinya, Al langsung memeluk erat tubuh mungil itu. Seketika itu hati Adinda menjadi menghangat. Rasa sedih dan cemas yang sempat melanda hatinya kini berubah menjadi tenang. Sayang, kamu kenapa Hem? Tanya Al lembut, namun Adinda masih diam. Sayang, cerita padaku sayang, apa Mas melakukan kesalahan padamu? Kenapa kamu mendiamkanku seperti ini sayang? Tanya Al lagi, bahkan kini suara bariton itu nampak terdengar bergetar. Merasakan hal itu, membuat Adinda mulai menguraikan pelukannya dari sang suami. Kini pandangan mereka saling bertemu. Al langsung mencium bibir pik sang istri. Ia menciumnya dengan lembut hingga membuat Adinda pun juga larut dalam buayannya. Kedua insan itu tetap saling memagutkan bibirnya hingga membuat Adinda mulai kehabisan nafas dan Al pun mau tak mau harus melepas ciumannya itu agar sang istri bisa memiliki ruang untuk mendapat pasokan oksigen. Dipandangnya wajah istrinya itu lekat. Kemarilah sayang. Ajak Al dengan menuntun sang istri agar duduk bersama di kasur empuk mereka. Sayang, katakan padaku, sebenarnya suamimu ini melakukan kesalahan apa, sampai kamu mendiamkan Mas seperti ini? Seru Al lembut dengan membelai pipi putih istrinya. Adinda menunduk, ia merasa malu dan bersalah karena hanya sebuah mimpi sikapnya sampai berubah dingin seperti ini. Sungguh sikap semacam ini tak pantas dilakukan oleh seorang istri pada suaminya. Maafkan Adinda Mas, Adinda sudah bersikap kekanak-kanakan. Serunya dengan rasa bersalah. Tidak, kamu tidak bersalah sayang. Ayo katakan padaku apa aku ini melakukan kesalahan. Jika memang Mas ini melakukan kesalahan, cepat katakan kesalahan apa yang sudah Mas perbuat sayang, aku ingin memperbaikinya istriku. Sahut Al dengan menatap dalam wajah istrinya. Gerep. Adinda langsung memeluk erat tubuh kekar sang suami, seolah ia tak ingin kehilangan suaminya yang sangat ia cintai. Bahkan kini tubuhnya sudah mulai bergetar karena terisak. Mas Hicks. Adinda takut kehilanganmu Mas Hicks. Tadi malam aku bermimpi lagi Hicks. Adinda bermimpi Mas Al meninggalkanku dan juga anak karena Mas sudah bertemu dengan kekasih Mas Al yang dulu itu Hicks. Aku takut Mas Hicks. Aku takut jika suatu hari nanti Mas Al benar akan meninggalkanku dan juga anak Hicks. Ungkap Adinda. Dek. Al begitu tersentak mendengar aduan istrinya. Apa? Istrinya bermimpi seperti itu lagi? Bahkan ini sudah yang kedua kalinya, apa mimpi yang sudah menghantui istrinya adalah karena di antara dirinya dan juga Diandra masih belum pernah ada kata putus. Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Al menguraikan rengkuhan sang istri. Hicks. Isak tangis Adinda. Diusapnya lelehan air mata yang membasahi pipi putih istrinya itu. Sayang, dengarkan Masmu ini, aku dulu memang memiliki seorang kekasih. Bukankah Masmu ini sudah pernah mengatakan sebelumnya, memang benar di antara aku dan kekasihku dulu tidak pernah ada kata putus. Tetapi itu dulu sayang, di saat dia sudah meninggalkanku begitu saja, di saat itulah aku dan dia sudah tidak memiliki hubungan apapun. Dan kalaupun suatu saat ia datang kembali dan ingin bersamaku lagi, percayalah, aku tidak akan kembali lagi padanya. Karena apa? Karena aku hanya mencintaimu sayang, hanya kamulah wanitaku, tidak ada yang lain lagi.
Sahut Al dengan tatapan dalamnya. Apakah hanya karena seseorang di masa lalu yang datang kembali membuatku sampai begitu tega meninggalkan istri dan juga anakku? Tidak sayang, itu tidak akan mungkin. Imbu Al lagi dengan meyakinkan. Adinda diam membeku, air mata yang tadi sempat meluncur meski diusap oleh suaminya kini mendadak menyurut. Satu kesalahan telah ia lakukan, seharusnya dirinya lebih mempercayai suaminya daripada mimpi buruk yang dengan tanpa sebab dapat merusak hubungan rumah tangganya. Maafkan aku Mas, maafkan istrimu yang naif ini, seharusnya Adinda lebih percaya pada Mas daripada mimpi buruk itu. Adinda kembali berhambur pada pelukan suaminya, bahkan kini air matanya kembali menetes. Diusapnya pucuk kepala istrinya itu dengan lembut. Sayang, jika kamu bermimpi seperti itu lagi jangan pernah percaya karena itu adalah sebuah mimpi buruk yang sebenarnya ingin merusak hubungan kepercayaan kamu padaku sayang. Oleh sebab itu, sebelum tidur, kamu jangan lupa berdoa agar tidak diganggu setan dan bermimpi buruk seperti itu lagi. Lanjut Al lagi, namun entah mengapa pada kalimat terakhirnya nampaknya ia sengaja ingin membuat istrinya jengkel. Dan benar saja, Adinda langsung melepas rengkuhannya pada sang suami. Nampaknya ia sedikit tersinggung dengan kalimat terakhir yang disematkan oleh suaminya. Jadi maksud Mas Adinda tidak pernah berdoa sebelum tidur? Mas Al kan tahu sendiri kalau Adinda selalu berdoa sebelum tidur, yang sering lupa membaca doa sebelum tidur itu Mas, kalau Adinda sudah mengingatkan baru Mas ingat untuk berdoa Sahut Adinda tak suka bahkan ia melengos. Ih sayang jangan marah seperti itu dong, kan Mas hanya bercanda sayang. Sahut Al dengan suara yang dibuat memelas. Jangan bercanda seperti itu Mas Adinda tak suka. Sahutnya. Tapi Mas suka sayang, Mas suka kalau bisa membuatmu kesal, terlihat lebih cantik hihihi. Sahut Al dengan tawa jahilnya. Adinda langsung menatap tajam pada sang suami. Nampaknya ia benar semakin kesal. Apa? Jadi Mas suka membuatku kesal? Baiklah kalau begitu nanti malam aku dan anak akan tidur di kamar sebelah biar Mas tidur sendirian di sini. Sahut Adinda dengan raut kesalnya namun sebenarnya di dalam hatinya tertawa terbahak-bahak. Seketika itu senyuman jahil Al mendadak hilang. Ia benar takut dengan kalimat yang disematkan yang baru saja diucap oleh istrinya. Aduh sayang, jangan seperti itulah sayang, mana bisa Mas tidur sendirian, tidak bisa sayang, Mas tidak bisa kalau tidur tanpa kamu. Rengek Al bak anak kecil yang ingin membeli permen namun tak dibolehkan oleh ibunya. Hihihi. Adinda cekikikan. Dan benar saja Al langsung terhenti dari rengekannya, dan malah kondisinya saat ini telah berbalik. Al menatap tajam pada Adinda sehingga membuat Adinda langsung terhenti dari cekikikannya. Kamu menjahiliku sayang? Tatap Al tajam. Dan dengan tanpa aba Al pun langsung meraup bibir peach istrinya itu dengan tanpa ampun, dan mengantarnya pada sebuah kenikmatan yang sangat menuntut. Dan seperti inilah akhirnya, sepasang insan yang sempat terombang kesedihan dan kecemasan telah berubah menjadi pergumulan panas yang banyak mengeluarkan keringat di saat yang masih pagi cerah.